Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 4, aktivitas pagi. Selesai melakukan ibadah sholat subuh, Safira duduk di ruang tamu. Gadis berparas cantik itu sedang menunggu pipinya pulang dari masjid bersama dengan adik-adiknya. Setelah apa yang terjadi semalam, Safira tidak ada henti-hentinya merenungkannya. Dan pagi ini, setelah selesai melakukan ibadah sholat subuhnya, ia berencana untuk membujuk pipinya agar mengizinkan dirinya untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Assalamualaikum, ucap Habibi, Rangga dan juga Zidan yang baru kembali dari masjid. Waalaikumsalam Pipi, Safira tersenyum. Ia berlari dan memeluk pipinya dengan sangat manjanya. Fira sudah dewasa, tapi masih bertingkah seperti anak kecil. Habibi tersenyum dan mengusap kepala putrinya. Safira tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pipinya. Manja nggak pandang usia, Pi, ucapnya mengambil tangan pipinya dan menciumnya. Aku dipeluk juga enggak, Kak Fira? Tanya Zidan. Enggak, jawab Safira. Aku, Kak? Rangga ikut bertanya. Enggak, Safira tersenyum dan bergelut manja di tangan pipinya. Ah, enggak adil, ucap Zidan. Pria berwajah tampan itu dengan sengaja menggoda kakaknya. Iya nih, enggak adil. Kita lari pagi, Dek, Rangga bertanya dengan memandang Zidan. Ayo Bang, Zidan tersenyum. Kedua pria berwajah tampan itu kemudian pergi ke kamar mereka masing-masing untuk berganti baju. Mimi mana? Tanya Habibi. Tadi selesai sholat, kata Mimi mau tidur lagi karena ngantuk, Pi. Safira tersenyum. Habibi mengerutkan keningnya. Gak biasanya Mimi seperti ini ya, Pi. Safira mandang apa yang dipikirkan oleh pipinya. Iya, jawab Habibi. Apa Mimi semalam lembur, Pi? Safira bertanya dengan sangat polosnya. Habibi membesarkan matanya mendengar pertanyaan putrinya. Safira tersenyum saat melihat pipinya. Kenapa, Pi? Apa Mimi semalam lembur? Mengecek laporan rumah sakit. Safira perjelas pertanyaannya. Habibi menggelengkan kepalanya. Semalam, selesai sholat isya, Mimi langsung tidur, jelas Habibi. Oh, mungkin Mimi lagi capek, Pi. Safira tersenyum dan memeluk pipinya. Iya, mungkin Mimi kelelahan. Pipi ganti baju dulu ya. Habibi mencium kening putri kesayangannya. Iya, Pi. Pi, Fira tunggu di halaman depan ya. Kita lari pagi. Iya, jawab Habibi dengan tersenyum. Pria itu pergi meninggalkan putrinya. Habibi masuk ke dalam kamarnya. Ia melihat Arumia sedang tertidur di dalam selimut. Pria itu duduk di tepi tempat tidur. Melihat tidur istrinya tampak sangat nyenyak, membuatnya tidak ingin mengganggu. Dirapikannya rambut hitam istrinya yang saat ini menutupi wajahnya. Hingga sampai saat ini, wajah istrinya masih sangat cantik dan awet muda. Rambutnya juga tidak memutih. Diciumnya kening Arumi dengan sangat lembut. Arumi sedikit membuka matanya ketika melihat suaminya. Mas, Arum ngantuk. Arum tidur lagi ya, Arumi berkata dengan mata yang kembali terpejam. Iya, kalau ngantuk tidur aja lagi. Habib mengusap kepala istrinya. Arumi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mas mau ke halaman depan ya, lari pagi sama anak-anak. Arumi hanya menganggukkan kepalanya tanpa membuka matanya. Habibi berganti pakaian. Ia memakai celana training berwarna hitam dan juga baju kaos oblong. Setelah memakai sepatu sportnya, pria itu keluar dari dalam kamar setelah mencium bibir istrinya yang sedang tertidur. Pria berusia sekitar 55 tahun itu masih tampak ganteng dan energik. Hingga saat ini, Habib masih terus melakukan fitness untuk menjaga bentuk tubuhnya. Perutnya juga tidak buncit sama sekali. Memiliki istri yang sangat cantik dan masih muda, membuatnya tidak ingin terlihat tua.
Habibie tersenyum saat melihat Vira, Rangga, dan Zidan sudah berada di halaman depan. Ketiga anaknya sedang melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum mulai lari paginya. Melakukan rutinitas lari pagi seperti ini sudah menjadi kebiasaan Habibie bersama dengan anak-anaknya, meskipun pagi ini personilnya tidak lengkap. Zainab mana? Arumi memandang putri bungsunya yang belum turun dari kamarnya. Paling masih pasang baju. Pipi tahu sendiri, Zainab paling lama kalau siap-siap. Safira minum susu coklatnya. Siapa yang nggak tahu kelakuan Zainab seperti apa? Arumi tersenyum tipis. Kak Fira, panggil Zainab. Nanti terlambat itu ke sekolahnya, perintah Habibie. Fira lagi? Safira memajukan bibirnya. Kami nggak dibolehin sama Mimi, Kak, ucap Zidan. Bila diizinkan sama Mimi dan juga Pipi, pasti aku yang akan memanggilnya, Rangga berkata dengan tersenyum. Fira, panggil adek, perintah Arumi. Kalian sudah pada besar-besar, nggak boleh lagi keluar masuk ke kamar adik dan kakak kalian yang perempuan, Habibie berkata dengan menang Rangga dan juga Zidan. Padahal aku saudaranya, Pi. Masa sih saudara juga nggak boleh? Zidan sedikit tersenyum. Kalian sudah sama-sama dewasa, jadi harus jaga jarak dengan adik perempuan kalian. Pokoknya nggak boleh, mau saudara kandung, ayah, adik sendiri. Untuk menjaga hal yang tidak baik, kalian tidak boleh bebas keluar masuk ke dalam kamar adik kalian yang perempuan, ke kamar kakak kalian juga. Nasihat Habibie. Habibie selalu menasihati anak-anaknya untuk tahu batasan antara perempuan dan juga laki-laki. Pipi benar, lihat kasus-kasus yang sekarang sering terjadi. Abang kandung yang menghamili adiknya, kakekku, ayahku. Terkadang banyak kasus terhadap anak gadis tidak dilakukan oleh orang luar, namun dilakukan oleh keluarga sendiri. Sebagai seorang polisi, Rangga sangat memahami kasus-kasus yang sering ditanganinya. Kenapa nggak Bibi aja sih Mi yang disuruh panggil, ucap Safira. Fira tahu sendiri, kalau Bibi yang manggil, itu ada yang nggak bakalan turun cepat. Pasti katanya tunggu sebentar, terus nggak datang-datang. Habibie sangat mengenali karakter putri bungsunya. Iya nih, Kak Fira seperti nggak tahu Zainab aja, ucap Zidan. Safira sudah tidak punya alasan untuk tidak manggil adiknya. Hampir setiap pagi si cantik Zainab akan melakukan kekacauan seperti ini. Safira beranjak dari duduknya dan pergi ke kamar adiknya. Dibukanya pintu kamar Zainab yang saat ini sedang tertutup rapat. Zainab, kenapa masih belum siap? Safira memandang Zainab yang sedang berada di depan cermin. Iya Kak Fira, ini Ain lagi sedang pakai jilbab. Zainab tersenyum memandang kakaknya. Lama banget sih dek, itu Pipi, Mimi, dan yang lainnya sudah menunggu, omel Safira. Ini sudah mau siap Kak. Adek suka kelamaan deh dandannya, nanti terlambat lagi ke sekolah. Safira gemes sendiri melihat tingkah genit adiknya. Gadis cantik yang berusia 18 tahun itu hanya tersenyum nyengir ketika mendengar omelan dari kakaknya. Hampir setiap pagi, Zainab diomeli kakaknya seperti ini, namun dirinya tidak ada tobatnya. Selalu saja pada lambat di antara yang lainnya. Iya Kak, ini Ain sudah siap kok. Zainab dengan cepat mengambil tas yang berada di atas tempat tidur. Safira berjalan bersama dengan adiknya menuruni anak tangga. Ia memandang Pipi, Mimi, Zidan dan juga Rangga yang sudah menunggu untuk sarapan. Selalu saja Zainab menyambut lambat. Romi memandang anak gadisnya. Gimana nggak lambat? Orang pasang baju aja, kakinya dihitung satu-satu. Salah ulang lagi. Zidan memandang Zainab. Ia kemudian memasukkan stik daging ke dalam mulutnya. Ini sudah buru-buru Mi. Zainab duduk di samping saudaranya. Tadi habis sholat subuh langsung tidur? Habibie bertanya dengan memandang putri bungsunya. Zainab tersenyum mendengar pertanyaan pipinya. Ain lagi nggak sholat Pi, tapi semalam tidurnya sampai jam 3 subuh. Soalnya ngerjain PR kimia, jelasnya. Jadi ngambil kedokteran? Tanya Arumi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.